Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar belajar kita lancar hingga akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi kepada kalian. Untuk yang namanya Ibu panggil, silahkan bilang hadir ya anak-anak. Untuk pertama, Anggita. Hadir, Bu. Yang kedua, Berliana. Hadir, Bu. Yang ketiga, Karisabel. Hadir, Bu. Yang kelima, Zulrijal. Hadir, Bu. Yang keenam, Fahriza. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya anak-anak. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi ya. Lalu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis konsep indeks harga dan inflasi, lalu dapat menghitung indeks harga dan inflasi, dan memahami teori-teori inflasi. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan materi inflasi dan indeks harga di kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengembangkan budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreasi. Lalu, pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu mengenai pengertian indeks harga dan inflasi, yang kedua mengenai teori inflasi, yang ketiga itu cara menghitung indeks harga dan inflasi, dan yang keempat mengenai faktor penyebab terjadinya inflasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai indeks harga dan inflasi. Yang pertama itu mengenai pengertian indeks harga dan inflasi, dan yang kedua nanti mengenai teori-teori inflasi. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu mengenai pengertian indeks harga dan inflasi. Jadi, indeks harga itu adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung, dengan harga rata-rata tahun dasar. Sedangkan inflasi sendiri itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya itu mengenai teori-teori inflasi. Jadi ada 3 teori mengenai inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas, yang kedua ada teori strukturalis, dan yang ketiga ada teori Keynes. Oke, itu tadi sedikit pemaparan materi dari Ibu mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Siapapun yang bisa menjawab, silakan menyebutkan nama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja dampak apabila terjadinya inflasi? Silakan yang ingin menjawab. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Zulrijal. Saya Zulzal Fahmi ingin menjawab apa dampak dari inflasi. Yang pertama, inflasi menyebabkan nilai uang negara turun. Yang kedua, inflasi menyebabkan menurunnya minat menabung masyarakat. Dan yang ketiga, inflasi menyebabkan kekacauan ekonomi. Gitu, Bu. Ya, terima kasih untuk Zulrijal yang sudah menjawab pertanyaan dengan bagus dan benar. Jadi itu tadi anak-anak dampak apabila terjadinya inflasi sudah dijawab Zulrijal. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja jenis-jenis dari indeks harga? Silakan yang ingin menjawab. Saya Berliana izin menjawab, Bu. Iya, silakan Berliana. Jenis-jenis indeks harga itu ada 4 macam. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Dan yang terakhir adalah indeks harga implisit. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon. Oke, terima kasih untuk Berliana yang sudah menjawab pertanyaannya dengan bagus dan benar. Jadi, itu tadi anak-anak jenis-jenis dari indeks harga yang sudah dijawab oleh Berliana. Selanjutnya, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok secara heterogen ya. Jadi, untuk kelompok pertama nanti yang beranggotakan Berliana, Zulrijal, dan Fahriza akan mencari materi mengenai cara menghitung indeks harga dan inflasi, termasuk contohnya ya. Sedangkan untuk kelompok 2 yang beranggotakan Anggita dan Karisabel akan mencari materi mengenai penyebab terjadinya inflasi dan cara mengatasi inflasi terutama pada masa pandemi sekarang ini.
Selanjutnya, itu tadi penjelasan dari Ibu, jadi nanti kalian dalam berdiskusi, nanti akan Ibu buatkan breakout room, kalian berdiskusi sesuai materi yang kalian dapatkan ya anak-anak. Selanjutnya, dari pemaparan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan yang masih kalian bingungkan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Fahriza. Nanti untuk sumber referensinya bebas apa bagaimana ya, Bu? Untuk sumber referensi yang kalian gunakan bebas ya anak-anak. Jadi kalian bisa searching lewat Google, bisa kalian cari di jurnal, lewat buku maupun sumber-sumber lainnya. Yang terpenting materi yang kalian cari nanti sesuai dengan materi yang kalian dapatkan ya anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih. Maaf, terima kasih. Baik. Sebelum memasuki sesi diskusi, Ibu minta tolong dari kalian, coba kalian membuat rumusan masalah sendiri-sendiri ya, tetapi rumusan masalahnya itu sesuai dengan materi yang kalian dapatkan, yaitu materi kelompok kalian tadi. Silahkan kalian berdiskusi mengenai rumusan masalahnya. Oke, anak-anak, apakah rumusan masalahnya sudah kalian buat semua? Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang waktunya kalian membacakan rumusan masalahnya ya. Urut dari kelompok 1, silahkan perwakilan dari kelompok 1 membacakan rumusan masalah. Saya, Beriana, perwakilan dari kelompok 1, ingin membacakan hasil rumusan masalah kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara menghitung indeks harga. Yang kedua, bagaimana cara menghitung inflasi. Dan yang ketiga, apa saja contoh real dari indeks harga dan inflasi. Sekian rumusan masalah dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Karisabel dari kelompok 2 akan membacakan rumusan masalah dari materi kami. Yang pertama, apa saja penyebab dari inflasi. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi inflasi terutama pada masa pandemi. Sekian rumusan masalah dari kelompok 2. Terima kasih. Untuk kelompok 2 yang sudah membuat rumusan masalahnya dengan baik. Selanjutnya, kita akan memasuki pada sesi diskusi. Jadi, ini nanti Ibu akan membreakout room kalian menjadi 2 breakout room, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan nanti kalian membahas sesuai dengan materi yang kalian dapatkan ya anak-anak. Setelah kalian mendapatkan materi itu, silahkan kalian menyusun PPT yang akan kalian presentasikan. Untuk sumbernya, tadi udah Ibu jelaskan, sumbernya bebas, kalian bisa cari di jurnal, Google, buku, maupun referensinya. Yang terpenting, nanti materi yang kalian searching itu sesuai dengan yang materi yang kalian dapatkan ya anak-anak. Silahkan sekarang kalian mulai diskusinya. Diskusinya sudah selesai ya anak-anak.
Sekarang sudah pada waktunya kalian presentasi sesuai dengan urut pada kelompok ya. Kelompok lain yang ingin menambahkan materi, menyanggah, maupun memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, Ibu persilahkan. Saya Bu Karisabel izin bertanya. Iya, Karisabel, silahkan bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa perbedaan dari indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang? Terima kasih. Saya dari kelompok 1 izin menjawab apa yang ditanyakan oleh saudari Deska. Yaitu apa perbedaan indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang. Untuk indeks harga tertimbang, yaitu menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya, sedangkan indeks harga tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. Dalam indeks harga tertimbang, terdapat pembedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain. Sedangkan di indeks harga tertimbang, semua barang dianggap sama penting. Yang ketiga, dalam indeks harga tertimbang itu menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas setiap tahunnya. Sedangkan indeks harga tidak tertimbang yaitu menghitung harga barang atau jasa tiap tahunnya. Seperti itu Saudari Deska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Karisabel dan Surijal. Selanjutnya dari anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu persilahkan. Saya, Beriana, izin bertanya kepada kelompok 2, Bu. Iya, silakan, Beriana. Tadi kan sudah dijelaskan upaya mengatasi inflasi di masa pandemi. Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi itu kan ada melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bisa tolong sebutkan apa saja kebijakan tersebut? Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Anggita. Nah, di sini saya Anggita dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Beriana. Nah, untuk kebijakan moneter dari pemerintah sendiri itu ada 3, yaitu kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Dan untuk kebijakan fiskalnya sendiri itu ada 2, yaitu menghemat pengeluaran pemerintah sama menaikkan pajak. Bagaimana Mbak Berli, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Jawaban dapat saya terima kasih. Tadi kan kita sudah membahas banyak materi dari kelompok 1 maupun kelompok 2, dan kita kan sudah ada sesi presentasi dan diskusi. Jadi kalian sudah tahu ya kita pada pagi hari ini membahas mengenai apa. Selanjutnya tolong dari kalian, perwakilan dari kalian menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan, Ibu persilahkan. Izin menyimpulkan, Bu. Iya, silahkan Fahriza. Jadi, kesimpulannya itu, indeks harga memiliki kaitan dengan inflasi, yaitu indeks harga konsumen yang digunakan sebagai patokan dalam menghitung tingkat inflasi. Seperti itu, Bu, kesimpulannya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian sebagai bahan evaluasi pertemuan pada pagi hari ini. Silakan untuk yang bisa menjawab, silakan kalian menjawab secara cepat-cepatan ya anak-anak. Soalnya pertanyaannya hanya 2, yang bisa menjawab langsung menyebutkan nama. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi? Siapa yang ingin jawab? Saya, Bu. Anggita, Bu. Saya, Bu. Saya Bu Karisabel. Anggita dulu, Bu. Saya, Karisabel, Bu. Bu. Anggita, Bu. Iya, silakan untuk Anggita menjawab pertanyaannya.
Jadi upaya untuk mengatasi inflasi pada masa pandemi itu ada 5. Yang pertama, memperkuat 4 pilar strategi termasuk keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Yang kedua, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Yang ketiga, memperkuat sinergi antara kementerian atau institusi dengan dukungan pemerintah daerah. Yang keempat, memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi. Dan yang terakhir, mempertahankan ketersediaan cadangan beras pemerintah. Pertanyaan yang kedua ya anak-anak, siapapun yang bisa menjawab silahkan bilang namanya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa penyebab terjadinya inflasi terutama pada masa pandemi sekarang ini? Silahkan yang menjawab. Saya Bu Karisapil. Anita, Bu. Saya Bu. Anita, Bu. Saya dulu, Bu. Saya dulu, Ya, Bu. silahkan untuk Karisabel bisa menjawab pertanyaannya. Baik, saya Karisabel akan menjawab pertanyaan dari Bu Devita. Penyebab inflasi pada masa pandemi ini disebabkan oleh penyebab alami, di mana manusia tidak memiliki kendali atas hal itu. Inflasi ini disebabkan oleh penurunan agregatif atau meningkatnya permintaan agregatif. Resiko kesehatan juga semakin tinggi, dan secara ekonomi akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Selain itu, adanya lockdown juga membuat tingkat ekonomi menjadi parah. Lalu ada lonjakan dalam PHK dan perubahan skema kerja menjadi WFH, menyebabkan Indonesia mengalami inflasi. Sekian jawaban dari saya, Bu. Untuk Karisabel yang sudah menjawab pertanyaannya, itu tadi ya anak-anak, pertanyaan mengenai evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini. Tadi kan dari perwakilan dari kalian sudah menyimpulkan, sekarang waktunya Ibu yang menyimpulkan. Jadi pagi hari ini kita kan sudah membahas mengenai indeks harga dan inflasi, di mana inflasi itu adalah naiknya harga secara terus-menerus. Lalu ada 3 teori mengenai inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas, yang kedua ada teori Keynes, dan yang ketiga ada teori strukturalis. Lalu tadi ada beberapa jenis-jenis inflasi ya anak-anak. Yang pertama itu jenis inflasi berdasarkan sifatnya, ada inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Sedangkan jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu ada domestic inflation sama imported inflation. Minggu depan kita sudah tidak membahas mengenai inflasi dan indeks harga lagi ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita membahas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalian bisa belajar dari rumah mengenai materi itu ya anak-anak agar nanti saat pertemuan kalian sudah paham. Itu saja pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama anak-anak. Boleh live ya.